Shalom jemaat Tuhan. Tema PIK kali ini adalah serba-serbi kebangkitan Kristus yang terambil dari Matius 12 ayat 40. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Serba-serbi kebangkitan Kristus. Matius 12 ayat 40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, apakah Yesus berada di kubur selama 72 jam? Yaitu 3 kali 24 jam. Apakah demikian artinya? Jawabannya tidak. Iya, perhitungan hari bagi orang Yahudi waktu itu dimulai dari petang lalu pagi. Kita orang Indonesia bisa hitung dari pagi sampai petang. Tapi kalau orang Yahudi waktu itu memulai perhitungan hari dari petang lalu pagi. Ya. Misalnya kita lihat dalam Kejadian pasal 1, setelah sewaktu Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dikatakan selalu di setiap hari diakhiri dengan jadilah petang dan jadilah pagi. Dimulai dengan petang dulu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, dan selanjutnya hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada waktu Yesus mati, meninggal, disalib, ya, itu terjadi pukul 15 sampai pukul 18. Yesus menyerahkan nyawanya sekitar pukul 15 sore. Dan kita hitung dari pukul 3 sore, pukul 15 sampai 18, pukul 6 sore, itu adalah hari pertama. Hari pertama Yesus mati. Ya. Lalu Sabtunya pukul 18.01 pada Jumat malam sampai pukul 18 Sabtu sore itu adalah hari kedua. Ya, jangan lupa ya, petang dulu lalu pagi. Nah, hari Minggunya pukul 18.01 kemarin sore, Sabtu sorenya itu, sampai sekitar pukul 3 pagi. Itu adalah hari ketiga. Itu perhitungannya. Ya. Jadi bukan 3 kali 24 jam, tapi 3 hari menurut perhitungan orang Yahudi waktu itu. Ya. Nah, mengapa ini berkaitan dengan serba-serbi ya? Mengapa tubuh Yesus harus berada di kubur selama 3 hari? Mengapa? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati, tidak pingsan. Karena sebagian orang waktu itu mengatakan Yesus tuh nggak mati, Yesus hanya pingsan. Nah, kemudian pada saatnya dia siuman kembali, jadi dia bukan bangkit. Itu kata sebagian orang. Tapi sebenarnya Yesus berada di kubur selama 3 hari. Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh mati dan tidak pingsan. Jika hari itu juga, hari Jumat itu, Yesus bangkit, ya, maka sebagian orang akan berkata, ia hanya koma atau pingsan. Tapi tidak. Ya. Yesus bangkit pada hari Minggu pagi. Ya, Yesus tidak mungkin hanya pingsan, karena beliau sudah kehabisan darah dalam penderitaannya, kehabisan darah. Oke. Mengapa? Pertanyaan berikutnya adalah mengapa tidak lebih dari 3 hari? Ya, kenapa hanya 3 hari? Tapi ya, jawabannya Allah Bapa tidak mengizinkan tubuh Yesus mengalami pembusukan. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 27.
Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord won't leave me in the grave. I am His Holy One, and He won't let my body decay. Allah Bapa tidak membiarkan tubuh saya menjadi busuk. Ya, tubuhku menjadi busuk. Tidak, Allah Bapa tidak membiarkan hal itu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus harus berada di kubur selama 3 hari? Yang kedua adalah untuk menggenapi nubuatnya sendiri. Yesus bernubuat dan dia menggenapi, dia berkuasa menggenapi nubuatnya sendiri. Ya, Matius 12 ayat 40, karena Yesus mengontrol sejarah sehingga ia bisa menggenapi perkataan sendiri. Lihat Matius 12 ayat 40. Ya. Kalau kita manusia paling-paling hanya bisa berkata insya Allah, semoga Allah berkenan gitu ya. Tapi Yesus berkuasa menggenapi nubuatnya sendiri. Dikatakan Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia itu Yesus akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sekali lagi perhitungan 3 hari 3 malam sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ya. Oke. Di mana roh Yesus selama tubuhnya berada dalam kubur? Rohnya di mana? Selama tubuhnya berada dalam kubur. Kita perlu tahu dan perlu ingat bahwa makna kematian, kata kematian itu artinya perpisahan. Perpisahan. Kematian jasmani adalah terpisahnya bagian jasmani dan bagian rohani dari manusia. Perpisahan. Ya. Itu kematian jasmani. Kematian rohani adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Sedangkan kematian kekal adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah, Sang Sumber hidup untuk selama-lamanya. Jadi itu makna kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Ya. Jadi perpisahan itu makna kematian itu. Ya, di mana roh Yesus selama tubuhnya berada di kubur? Iya. Kata Yesus kepada penjahat yang di sebelahnya ketika penjahat itu bertobat, ya. Lalu Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, bukan besok, hari ini juga, engkau yang bertobat akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau, karena engkau percaya padaku, engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ya, Firdaus di sini artinya surga. Maknanya surga. Ya, bandingkan 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Ini kesaksian daripada Rasul Paulus ya. Aku tahu, kata Rasul Paulus, tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, kata Paulus ya. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Itu kesaksian daripada Rasul Paulus. Ya. Selama kematian tubuhnya, di manakah roh Yesus berada? Sekali lagi ya. Selama kematian tubuhnya, di manakah roh Yesus berada? Jawabannya di Firdaus, yaitu di surga itu. Ya. Lihat Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa di mana? Bapa di surga. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi pertanyaan tadi, selama kematian tubuhnya, di manakah roh Yesus berada? Ya di surga. Ya, kan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, jika Yesus sudah di Firdaus, atau di surga, bagaimana kita menyingkronkannya dengan perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 20 ayat 17? Bagaimana? Ya, coba kita lihat Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Ya, kata Yesus kepada Maria Magdalena itu ya. Sebab aku belum pergi ke Bapa. Nah, apa ini maksudnya? Tapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus berkata, aku belum pergi kepada Bapa. Ini dalam sejarah sebelum kenaikan Yesus ke surga. Ya, ketika Maria Magdalena begitu semangatnya mau memeluk kaki Yesus, Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ya, maksudnya apa ya? Ya, maksudnya adalah Yesus belum naik ke surga dalam tubuh kebangkitannya. Saya ulangi. Ya, maksud kalimat ini adalah Yesus belum naik ke surga dalam tubuh kebangkitannya. Ya, tapi rohnya ketika beliau mati di salib, rohnya kembali ke Bapa di surga, tapi belum bersama dengan tubuh kebangkitannya. Ya. Oke, tubuh kebangkitannya ya kembali ke surga pada waktu kenaikannya yang kita peringati itu, kenaikan Yesus ke surga itu. Ya, ya. Jika tubuh kebangkitan Yesus sempurna, mengapa masih ada luka pada tubuhnya? Tubuh kebangkitan Yesus, tubuh kebangkitan manusia yang nanti akan bangkit pada hari kiamat sempurna. Tapi mengapa tubuh kebangkitan Yesus sendiri itu masih ada luka pada tubuhnya? Ya itu ya. Ya, kita lihat Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia, yaitu Yesus, berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi berarti tubuh kebangkitan Yesus masih ada bekas luka di tangannya dan di lambungnya. Katanya tubuh kebangkitan Yesus itu sempurna. Tubuh kebangkitan umatnya nanti pada hari kiamat juga sempurna. Tapi mengapa masih ada bekas luka di tangan Yesus dan di lambungnya? Ya. Iya, ya sebelum saya melanjutkan ya lihat ini gambar yang bagus benar ya. Jadi luka paku pada tangannya bukan di daerah telapak ya, tapi di daerah sekitar sini. Karena ada tulang-tulang besar yang bisa menjaga ya tubuh Yesus itu. Ya. Oke, jadi bukan di telapak ya, luka bekas paku tapi di daerah sini ya. Oke. Nah, tujuan adanya bekas luka pada tubuh kebangkitan Yesus itu apa sih? Kan tubuh Yesus yang bangkit kan sempurna, tapi kenapa masih ada bekas luka? Ini tujuannya adalah untuk kepentingan umatnya sendiri, untuk kepentingan saudara dan saya yang percaya pada Yesus, agar kita selalu ingat akan kasih Yesus, ya, agar kita selalu ingat akan kasih Yesus, ya. Ini saya ingat, ya, cerita puluhan tahun yang lalu di China, ya, di mana waktu itu ada seseorang yang mengaku diri saya Yesus, saya Yesus, saya Yesus, sehingga membuat sebagian orang Kristen jadi bingung. Sekarang Yesus muncul di tengah-tengah kita loh. Ini orangnya yang mengklaim diri saya Yesus. Lalu kemudian ada seorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Oke, kalau engkau Yesus, tunjukkanlah bekas paku
di kedua tanganmu dan bekas tombakan di lambungmu. Kalau betul engkau Yesus, tunjukkanlah itu. Dan orang itu yang mengaku dari Yesus tidak bisa menunjukkannya. Berarti orang itu cuma palsu, Kristus palsu. Ya. Jadi Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sengaja membiarkan bekas luka pada tubuhnya, ya, supaya untuk mengingatkan umatnya akan segala siksaan yang pernah dia alami. Ya. Kasih itu memang dibuktikan dengan pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Ya. Salah satu bukti pengorbanan adalah adanya tanda-tanda yang terlihat di luar. Ya, tanda-tanda yang terlihat di luar. Ini ada gambar bagus ini. Ya. Wanita yang berkorban demi anaknya. Ini contoh dari China juga ya, namanya Xiong Li. Xiong Li adalah seorang artis yang mengalami kebakaran di bagian wajah ketika terkena soda api dalam sebuah kecelakaan perjalanannya. Ya. Bulan Desember tahun 2006. Ia, yaitu Xiong Li, menolak mengkonsumsi antibiotik. Kenapa? Karena pada saat terjadi kecelakaan itu, ia sedang mengandung anaknya yang kemudian ia lahirkan. Jadi kalau dia menggunakan antibiotik, pasti akan mempengaruhi anak yang dalam kandungan itu. Sehingga dia menolak untuk mengkonsumsi antibiotik demi anaknya tidak terganggu karena antibiotik itu. Akibatnya kita lihat, ya, setelah anak itu dilahirkan, anak itu sehat, baik, sempurna, tapi Xiong Li mempunyai bekas-bekas di mukanya, di wajahnya, ya. Ia tinggal di rumahnya di daerah Xiantao, Provinsi Hubei, ya. Ini foto yang diambil hari Senin 29 bulan 10 sekian tahun yang lalu, ya. Ini contoh daripada pengorbanan, bukti pengorbanan, salah satu bukti. Dan Yesus memang sengaja membiarkan bekas luka di kedua tangannya, bekas tombakan di lambungnya untuk menyatakan kepada muridnya akan pengorbanan yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Iya. Apakah Yesus pernah mengalami alam maut atau neraka? Ya. Apakah Yesus pernah alami alam maut? Iya. Yesus sempat mengalami neraka. Maksudnya sempat terpisah dengan Allah Bapa. Selama beberapa saat. Pada saat ia disalibkan. Dari mana kita tahu? Ya, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 sore ya, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hubungan Allah Bapa dan Allah Anak yang begitu eksklusif. Tapi pernah hubungan Allah Bapa dan Anak sempat terputus karena pada saat terputus itu, Sang Allah Anak rela menanggung dosa umatnya sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena dia terpisah dengan Allah Bapa, itulah dia mengalami neraka itu. Ya, dia terpisah dari kasih Allah Bapa. Ya. Pada saat ia disalibkan itu. Akibat dosa itu sangat serius kita melihat dari pengalaman ini. Jadi ada sebagian orang yang sambil bercanda, sepertinya dosa itu mengasihkan bagi mereka, membuat mereka jadi sepertinya bahagia tuh. Wah, nggak apa-apa, kamu nikmati saja. Padahal akibat dosa itu sangat serius. Sangat serius sampai hubungan Allah Bapa dan Allah Anak yang begitu eksklusif, istimewa, sempat terputus ketika Sang Anak menanggung dosa umatnya. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa pernah memisahkan hubungan Bapa dengan Anak yang begitu eksklusif. Ya, lihat Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu.
Oke. Tuhan Yesus telah menang dari kematian. Ya, lihat Kisah Rasul 2 ayat 27. Sebab engkau tidak membiarkan jiwaku tertinggal dalam dunia orang mati. Iya. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang masih berada di neraka? Siapakah yang masih berada di neraka? Jawabannya jiwa-jiwa manusia yang dihukum karena perbuatan dosa. Dan para malaikat dalam bentuk roh yang jatuh ke dalam dosa. Itulah para penghuni neraka sekarang ini. Lihat Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu yang gak percaya Tuhan juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dalam bahasa Inggrisnya adalah hell, neraka. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Abraham adalah bapa orang beriman. Sehingga ketika Lazarus yang percaya pada Tuhan meninggal dunia, dia disambut oleh bapa orang beriman, ya, dan ada di pangkuannya, maksudnya ada di tempat di mana Abraham berada, ya. Oke. 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan malaikat-malaikat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman, melainkan dibuang ke dalam neraka. Jadi roh-roh jahat itu yang berasal dari roh-roh malaikat yang jatuh dalam dosa itu, pengikut daripada Lucifer. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah buang mereka ke neraka. Mereka dimasukkan ke dalam jurang yang gelap untuk ditahan di sana sampai hari pengadilan, hari waktu Yesus akan datang kedua kali pada hari kiamat nanti, ya. Yudas ayat 6 dikatakan, ingatlah juga para malaikat yang melampaui batas-batas kekuasaan mereka, sehingga pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Allah membelenggu malaikat-malaikat itu dengan rantai abadi di dalam tempat yang gelap di bawah bumi. Di sana mereka ditahan terus sampai hukuman dijatuhkan ke atas mereka pada hari yang hebat itu nanti, yaitu hari kiamat. Oke. Nah, roh jahat adalah makhluk roh, nggak terlihat dengan mata jasmani. Itu roh itu seperti angin, nggak terlihat tapi bisa kita rasakan dan kita alami keberadaannya. Ya, kita bisa merasakan angin. Saya sekarang merasakan ada tiupan angin dari kipas angin yang saya pakai di samping kanan saya ini. Tapi saya nggak bisa lihat angin itu, tapi saya bisa rasakan bahwa ada angin. Ya. Jadi roh jahat adalah makhluk roh, tidak terlihat dengan mata jasmani. Roh seperti angin, nggak terlihat, tapi bisa kita rasakan dan alami keberadaannya. Jurang yang gelap dan belenggu dengan rantai abadi pasti bersifat dunia roh. Ya, sekali lagi, jurang yang gelap dan belenggu dengan rantai abadi pasti bersifat dunia roh. Ya. Roh-roh jahat dibelenggu berarti mereka masih bisa bergerak namun terbatas. Dibelenggu artinya masih bisa bergerak tapi terbatas. Contohnya apa? Ya ini, seorang sedang dibelenggu kedua kakinya. Masih bisa bergerak, masih bisa jalan, ya, tapi nggak bisa lari. Ya, itu dibelenggu artinya bisa bergerak tapi terbatas. Itulah artinya. Ya. Jadi kalau roh jahat dibelenggu sekarang ini, roh jahat masih bisa bergerak, masih bisa mengganggu manusia, tapi terbatas kuasa mereka. Ya. Kuasa apakah yang bisa membelenggu para malaikat yang jatuh dalam dosa? Kuasa apa? Itu adalah kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak ada lain. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang bisa membelenggu para malaikat yang jatuh dalam dosa. Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus,
Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh-roh itu. Jadi kuasa yang bisa membelenggu para malaikat yang jatuh dalam dosa, itu roh jahat Allah, kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kapankah roh Yesus turun ke neraka? Jawabannya saat disalib, ketika ia menanggung dosa umatnya sedunia pada semua zaman. Ya, ketika Yesus menanggung dosa umatnya di atas salib, dia tanggung semua dosa umatnya yang pernah hidup di dunia maupun yang akan datang sampai Yesus datang kedua kali. Ya. Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi karena sang anak sedang menanggung dosa umatnya, maka hubungan bapa dan anak yang begitu eksklusif dan istimewa itu untuk sementara terputus karena sang anak sedang menanggung dosa umatnya. Iya, 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam nama dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, ingat perkataan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 17b sampai 18. Apa itu? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut atau hell dan kerajaan maut. Yesus memegang segala kunci maut atau hell, neraka, dan kerajaan maut. Pemegang kunci adalah orang yang berkuasa membuka dan menutup, karena dia pemegang kunci. Dia berkuasa membuka dan menutup. Ya. Namun setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, roh Yesus langsung ke Firdaus atau surga. Ingat perkataannya ya, kepada penjahat yang bertobat waktu itu ya. Pada hari ini bukan besok, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus, bersama aku di Firdaus. Berarti Yesus sudah menang dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Dan dia sudah keluar ya dari hukuman neraka yang dia tanggung demi menanggung dosa umatnya, dan dia menang. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah makna Efesus 4 ayat 8 sampai 10? Kita lihat ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Apa maknanya? Dia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Apakah bagian bumi yang paling bawah maksudnya dia turun ke alam maut gitu? Ya. Ya, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, apakah pernyataan turun ke bagian bumi yang paling bawah berarti Yesus turun ke alam maut atau neraka? Banyak ada sebagian orang Kristen pengkhotbah mungkin mengutip bagian ini Efesus 4 itu yang menunjuk pada Yesus turun ke alam maut atau neraka. Nah, bandingkan dengan Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku, kata pemazmur ya, tidak terhitung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini apa ini? Ini kan peristiwa pembentukan bayi dalam kandungan ibu tuh. Jadi bagian-bagian bumi yang paling bawah di sini bukan berarti alam maut loh. Itu berarti
rahim ibu. Ya, bagian bumi yang paling bawah maksudnya kandungan ibu, bukan alam maut. Kata-katanya sama dengan Efesus 4 tadi. Jadi Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah berarti inkarnasi. Sang firman Allah menjelma jadi daging, jadi manusia. Ya, jadi jangan disalah tafsirkan Efesus 4 itu. Ya, itu menunjuk pada inkarnasi. Ya, untuk apa Yesus turun ke alam maut atau neraka? Apakah Yesus turun ke alam maut atau neraka untuk memberitakan Injil kepada roh-roh di sana? Ya, sebagian orang, ada dulu beberapa orang tuh mengajarkan teologi pengabaran Injil kepada arwah dengan menunjuk pada hal ini. Kan Yesus pernah turun ke alam maut atau ke neraka untuk memberitakan Injil kepada roh-roh di sana, kata mereka gitu ya. Apakah demikian maknanya? Iya, ingat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Nggak ada lagi pertobatan setelah kematian loh. Ya. Mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Nggak ada pertobatan sesudah kematian jasmani, nggak ada. Ya. Jadi kesempatan untuk diselamatkan hanya diberikan pada saat nyawa seseorang masih berada di dalam tubuh jasmaninya. Itu the only opportunity to repent. Satu-satunya kesempatan untuk bertobatlah saat nyawa kita masih berada di dalam tubuh jasmani kita. Ya. Oleh karena itu nggak ada kesempatan untuk bertobat bagi Lucifer dan anak buahnya roh jahat itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena mereka berdosa dalam kondisi roh. Kita manusia diberi kesempatan untuk bertobat pada saat roh kita masih berada dalam tubuh jasmani kita. Ya. Tapi setan dan roh jahat, Lucifer dan roh jahat berdosa dalam kondisi roh. Jadi nggak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Kita diberi kesempatan untuk bertobat pada saat roh kita masih ada di dalam tubuh jasmani kita yang hidup ini. Ini penting sekali. Kita perlu pahami. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah roh Yesus ke alam maut untuk menjemput roh-roh umatnya pada masa PL ke surga? Ini sebagian orang masih punya pandangan sedikit ya. Apakah roh Yesus ke alam maut untuk menjemput roh-roh umatnya pada masa PL ke surga? Ya. Jawabannya tidak. Dari mana kita tahu tidak? Ya ini. Umatnya dalam perjanjian lama ketika meninggal, roh mereka sudah masuk surga ketika mereka meninggal. Sekali lagi, umat Tuhan dalam perjanjian lama ketika meninggal, roh mereka sudah masuk ke surga. Ya, yang penting mereka percaya pada Tuhan. Ya. Taat pada Taurat Tuhan, ya. Kemudian yang penting adalah beriman kepada Yahweh waktu itu, ya. Ya, lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Ini tentang Elia ya, Nabi Elia. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Keduanya itu antara Nabi Elia dan Elisa. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Naiklah Elia ke sorga. Salah satu nabi dalam perjanjian lama Elia. Ya. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga. Nah pertanyaannya, ya, jika roh Elia ke surga, bagaimana dengan roh Musa? Bagaimana dengan roh umat Tuhan lainnya yang hidup dalam masa PL
ya yang meninggal dunia. Apakah hanya Elia saja di surga, yang lain tunggu di kuburan? Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Jadi umatnya dalam perjanjian lama, rohnya ya ketika umatnya meninggal dunia, rohnya sudah masuk surga. Ya, seperti Elia itu. Ya. Lalu pertanyaannya, kan Yesus belum mati di atas salib. Bagaimana umatnya dalam perjanjian lama bisa masuk surga? Kan Yesus belum mati di atas salib. Ya. Yesus belum mati di salib, bagaimana bisa roh-roh umat Tuhan dalam perjanjian lama masuk ke surga? Nah, roh-roh umat Tuhan dalam perjanjian lama masuk surga dahulu, baru dibayar oleh Yesus pada saat ia mati di Golgota. Saya ulangi, roh-roh umat Tuhan dalam perjanjian lama masuk surga dahulu, lalu dibayar oleh Yesus pada saat ia mati di Golgota. Ya, itu umat Tuhan dalam perjanjian lama. Kalau kita yang hidup dalam perjanjian baru, roh-roh umat Tuhan dalam perjanjian baru sampai sekarang, sampai saya yang bicara ini, bahkan sampai nanti Yesus datang kedua kali, masuk surga kalau meninggal dunia ya. Harganya, harga tebusannya sudah dibayar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota. Ya. Jadi kalau orang yang hidup dalam perjanjian lama, umat Tuhan dalam perjanjian lama, kalau mereka mati, mereka masuk surga dulu. Walaupun belum dibayar, karena Yesus belum mati di atas salib. Tapi masuk dulu aja, nanti bayarnya menyusul waktu Yesus mati di atas salib. Kita yang hidup sekarang ini, kita ingat akan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah membayar kita, penebusan kita dengan darahnya yang suci. Ya. Ya, saya kasih contoh. Ya. Ini seperti umat Tuhan dalam perjanjian lama ya. Misalnya saya kasih contoh. Saya kalau ada rapat sinode, saya sebagai bagian anggota MP, Majelis Pertimbangan ya. Saya diberikan tempat nginap di salah satu hotel di Tamrin City, Jakarta. Ya. Dan nginap, ikut rapat, begitu saya check out pulang. Apakah saya bayar? Tidak. Apakah panitia sudah bayar? Juga belum. Nanti sinode akan datang bayar. Saya sudah pakai kamarnya dan mereka akan datang untuk bayar. Untuk transfer atau bentuk macam pembayaran yang lainnya. Ya. Jadi saya masuk dulu, saya pakai dulu kamarnya, nanti kemudian sinode bayar kepada saya. Demikian juga dengan hanya sebagai perbandingan. Umat Allah dalam perjanjian lama, ketika mereka meninggal dunia, rohnya masuk dulu ke surga. Dibayar, ditebus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Di salib. Kalau kita lain, kita sebagai umat Tuhan perjanjian baru, kalau kita dipanggil Tuhan, kita harganya sudah dibayar. Penebusan kita sudah dibayar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas salib. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, sekarang apakah arti 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Masalahnya apa makna roh itu? Juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Apa maksudnya bagian itu? Ya. Iya. Apakah ayat itu berarti roh Yesus turun ke neraka dan memberitakan Injil kepada roh-roh dari mereka yang pernah hidup pada zaman Nuh? Kenapa hanya pada zaman Nuh saja, bukan zaman-zaman yang lainnya?
Kalau betul maknanya seperti itu. Jika penafsiran itu benar, maka ada masalah. Masalahnya apa? Apakah setelah seseorang meninggal masih ada kesempatan untuk bertobat? Itu pertanyaan pertama. Ya. Oke. Yang kedua, mengapa Roh Yesus hanya memberitakan Injil kepada roh-roh dari mereka yang hidup pada zaman Nuh saja, bukan zaman-zaman yang lainnya? Bukankah itu berarti semacam pilih kasih gitu ya? Iya. Tafsiran yang benar yang saya sampaikan kepada saudara adalah berikut ini. Roh Kristus pernah memakai lidah Nabi Nuh. Roh Kristus pernah memakai lidah Nabi Nuh pada penyanyi lama yang lalu ya, untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang sezamannya. Sekali lagi ya, tafsiran yang saya sampaikanlah Roh Kristus pernah memakai lidah Nabi Nuh untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang sezamannya. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Jadi Nuh itu disebut sebagai seorang yang memberitakan kebenaran. Roh Kristus pernah memakai lidah Nabi Nuh untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang sezamannya. Ya, hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, biarlah apa yang saya sampaikan ini jadi berkat bagi saudara. Silakan mengulangi rekaman ini supaya saudara bisa memahami maknanya. Semoga jadi berkat, kekuatan iman bagi saudara. Mari kita berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dan selanjutnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, biar Roh Kudus, Roh Hikmat, membimbing setiap kami yang sudah mendengarkannya. Biarlah kami semua dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk segala penebusan-Mu yang luar biasa bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.